Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'ah wahjan bi suhditu wa anta nadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita menjelaskan masalah syarat sah puasa, sekarang kita beralih pembahasan ke ilmu tasawuf. Cabang iman yang nomor 45, akhlis li rabbika, yaitu cabang iman kemudian ikhlas dalam beramal karena Allah. Subhanallah. Kira-kira mudah atau gampang? Mudah atau gampang kira-kira? Mudah apa sulit kita melakukan karena Allah? Ya Allah. Contoh yang punya yang sudah punya istri, ya, karena yang belum punya istri jomblo, tidak ada yang menangkan untuk bercinta, ya. Mencintai istri karena Allah, benar tidak ada harapan lain karena memang mengharapkan ridha Allah, gampang atau mudah? Ya, bukan karena kecantikannya, bukan karena ramahnya, bukan karena segala macamnya. Memang murni karena mencintainya, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Coba sambil dibaca kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali, ya Allah, salah satu imam yang luar biasa. Kata-katanya menusuk tajam, ya. Nembak. Salah satu sahabat Sayyidina Ali, ya, gitu. Imam Ghazali mengatakan, ilas ayaku nagarduhu ma don taqarruban Allah taala. Melakukan semua amal murni bersih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Contoh, salat, kerja, apapun pekerjaan kita berupa ibadah dan segala macam ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bisa menghukum karena Allah dan tidak siapa? Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri, karena itu amal hati, ya. Tidak bisa disebutkan. Kita bersodakoh, kita bersolat, ngaji dan segala macamnya. Yang tahu karena Allah dan bukannya itu adalah diri sendiri, ya. Apalagi komoditi orang berpartai-partai kumaha tujuan anjing aing segala macam jauh amatnya. Terus sebagai contoh. Nah, contoh, sebagai contoh, falau nama masalan. Contoh seandainya seorang tidur, sehingga itu orang tersebut itu merasa rileks, istirahat, taraweh, tarih, ya, badannya untuk mendapatkan sebuah kekuatan demi melaksanakan ibadah. Maka tidurnya itu adalah tidurnya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah. Karena di dalam tidurnya itu tidurnya bertujuan dengan tujuan untuk kuat melaksanakan ibadah. Begitu pun yang lain. Ya, lewat. Aduh, ya. Itu contoh, dan silahkan contohkan, misalkan ke contoh-contoh yang lain. Contoh makan, minum, berhubungan suami istri, bekerja, itu ibadah itu nomor mana helan, ya, karena Allah pante, ya Allah, ya, mun karena nafsu lain ibadah, ya, dikena sembarang hesanya, yes, gas lah, nu jomblo mah geus hese lah, geus bae hese, ya, terus terus
Kejam-kejamnya itu. Kan ladratul mukhlisin fi wa ma laisa kadzalika fa babul ikhlas fi amal masduqna alaihi wa ala. Dan seseorang tidak bisa melaksanakan hal yang seperti tadi, contoh tidur dengan berdiri ibadah atau yang lain segala macamnya, maka pintu ikhlas akan tertutup. Ya, jangan harapkan. Ya Allah. Ya. Iya, niat ya. Kan sesuai tadi yang dikatakan kalam-kalamnya Imam Ghazali luar biasa ya, luar biasa, langsung dipek-pek bukan namanya. Ya Allah. Terus lawan ikhlas adalah isyrok. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik isyrok mempersekutukan, ya kan? Tadi itu ya. Nah, coba kita hitung. Ya, contoh ulah ibadah be. Kita bekerja karena siapa kerjanya? Isyrok teh. Isyrok teh eta. Lamun isyrok naon? Sebuah pekerjaan, orang yang mengerjakan isyrok ya dah. Orang yang mengerjakan isyrok tersebut adalah musyrik. Inna syirka la dzulmun. Syirik itu ada dosa besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu. Nauzubillah. Seseorang bekerja, contoh, seseorang bekerja, ketika dia meyakini dari pekerjaan tersebut menghasilkan uang, menghasilkan rezeki, menghasilkan kebutuhan untuknya, ya, dan mereka berpikiran, seorang tersebut berpikiran mentiadakan Allah, itu termasuk, ya, sehingga ada bahasa Sunda kieu, bahasa Sundana, lamun teu gawe moal dahar. Jika saya tidak bekerja, saya tidak akan makan. Subhanallah, pagawean saha eta. Orang tanpa diucapkeun, orang tanpa diucapkeun di dieu pan. Aya ya gitu. Ya. Terus. Terus. Muroi heulan. Wahai orang yang berbuat riya atau munafik. 2. Mukhadi, wahai penipu. 3. Ya musyrik, wahai orang musyrik. 4. Ya kafir, wahai orang. 4 orang-orang kafir di hari kiamat akan disebut yaumal qiyamah bi arba't asma, dengan 4 panggilan yang tadi. Ya muroi, wahai orang yang berbuat riya atau munafik. Ya muqad, orang penipu. Ayo nipu banyak tadi itu ya. Karena Allah besitnya tadi itu ya. Ya musyrik, ya kafir. Disambungkan ayat ini dengan ayat musyrik, berarti orang yang isyrak, bekerja bukan karena Allah, disamakan dengan Allah. Subhanallah. Ya dosa. Ternyata dosa teh ninggalkeun salat bae nya. Mempunyai perasaan tadi itu perasaan yang itu seperti itu. Tidak ikhlas pun luar biasa dosa, ya. Terus mengatakan bahwa derajat ikhlas dapat diraih seseorang dengan adanya kesaksian dari seorang hamba bahwa amalnya yang soleh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tas dari kitab pengarang kitab Syarah Wasilah wa Kamal, beliau mengatakan tempatnya ikhlas, derajat ikhlas bisa hasil yaitu dengan menyaksikan sebuah hamba dengan amalnya itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang bisa sholat, dia meyakini saya bisa sholat karena saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bisa puasa karena saya memang digerakkan hati saya, badan saya dan segala macam untuk melaksanakan puasa. Saya bisa bersedekah karena saya memang digerakkan oleh Allah supaya bisa melaksanakan sedekah. Hanya kita melihat, kita yang melakukan ibadah. Kita hanya musyahadah, kita hanya menyaksikan bisyuhud. Kita hanya menyaksikan badan kita, tubuh kita melaksanakan puasa, tapi hakikatnya itu adalah Allah yang menggerakkan. Sampai kadinya tuh orang.
Pak rajin amat puasa sholat segala. Sahai ya Allah. Cara dia. Ya Allah kesama gitu ya. Ya Allah luar biasa. Jadi memang derajat terakhir wusul seperti itu kan. Nantinya kita beribadah, kita merasakan melakukan sesuatu itu bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Terus ya Allah, tidak merasa memiliki, tidak merasa melakukan amal tersebut. Hanyalah itu tadi ya, melihat semua anggota tubuh kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dengan amal, apalagi di luar amal, harta, tahta, wanita. Jangan merasa memiliki. Ya Allah. Jangan merasa punya siapa itu, hah? Ya. Awas ya. Terus. Dan barang siapa yang menyaksikan amal baik yang dia kerjakan benar-benar karena Allah atas dasar yakin, maka ia akan meminta imbalan kepadanya, dan ia akan menuju pada 3 hal yang tak merusak pahala amal, yaitu pamer, sombong, dan bangga. Nah, sebaliknya kalau memang tidak melaksanakan, akan dia merasa pamer, sombong, merasa ahli ibadah. Allah. Nah, itu pasti tutup, beres. Amalnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan capek naungkul, capek sholat, capek puasa, ya, dan segala macam. Nah, jadi bicara ikhlas karena Allah. Secara kesimpulannya, ikhlas kepada Allah yaitu melakukan amal murni ikhlas tanpa campuran apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita ketika melaksanakan sesuatu hal yang memang dilakukan oleh kita berupa ibadah, kita meyakini itu tuh bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyaksikan dan melakukan ibadah. Ya Allah. Subhanallah. Ya, sehingga tidak ada sombong, tidak ada ria, tidak ada bangga diri dan segala macamnya. Pak, kenapa puasa terus? Allah yang menggerakkan saya. Ya. Subhanallah. Luar biasa, Bapak sangat dermawan ya. Dikena tadi hanya saya menjalankan perintah Allah. Bahasanya. Ya Allah, jalankan syariat Allah. Ya. Jadi alhasil sebuah kesimpulan, ikhlas. Ikhlas yang disebutkan melakukan amal murni karena Allah, tidak ada campuran, tidak dicampur dengan niat apa-apa. Karena Allah, dan ketika melakukan tersebut kita melakukan ibadah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pertanyaan, ikhlas tersebut mudah diucapkan, sulit apa sulit banget? Ya. Ya, tapi minimal kita mengetahui, luar biasa. Ikhlas itu luar biasa. Jadi jangan semata-mata, nu ikhlasnya gawe segala, eta ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah, ikhlas ya. Itu ya. Ulana naon, tidur ikhlas bisa tuh? Ya Allah. Iya, bukan dengan nafsu, ya. Tadi ya, subuh ge lewat ya, ya Allah. Ya, jelas pakai nafsu, ya. Makanya yang akhirnya kita selalu berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita memang dibalikan, ya muqallibal qulub yang memang sekarang belum bisa melaksanakan ikhlas. Mudah-mudahan besok atau lusa dengan kita mengetahui ilmunya bisa melaksanakan ilmu ikhlas. Lain penggalang ikhlas lain ya, ilmu ikhlas. Karena ketika mendapat sebuah ilmu ikhlas, dia mendapatkan sebuah nikmat, akan merasa nikmat. Bukan hanya nikmat, jika mendapatkan musibah pun akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Karena kenapa? Sejatinya memang kita semua ini, yaitu yang kita harapkan adalah ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tips, 5 tips untuk mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalus dalam kitabnya Alfiyah
bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Derajat tinggi kita bisa peroleh dengan 5 hal tadi. Pertama, bil jarri, dengan tetap membumi, tetap tawadu, tetap rendah diri. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kedua, wat tanwin, berpikir ganda. Tanwin selalu memang berpikir, berzikir, dan sesuatu hal yang kita niatkan beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nida, yaitu banyak minta, berdoa, dan banyak memang sesuatu hal berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah bil jarri wa tanwin wa nida wa yang artinya yang banyaklah kita bertafakur. Karena kenapa? Tafakur itu sangat ibadah yang sangat luar biasa. Terakhir, musnad ilaih, yaitulah beramal nyata, bukan hanya berbicara. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 5 tips yang disebutkan tadi oleh Syekh Ibnu Malik dalam kitabnya Alfiyah, sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.